Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemala Dewi Pratiwi. Saya dari program studi akuntansi semester 4 dengan NIM 031112200003. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tisandi Eka Putri, SE, MSI. Di sini saya menganalisis perbandingan laporan keuangan dari perusahaan atau PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan entitas anaknya. Ini laporan keuangan konsolidasian. Nah, ini langsung aja ke analisis laporan keuangannya. Ada neraca perbandingannya. Di pos-posnya, di pos aset lancar ada kas dan setaraan kas. Di tahun 2021 di kasnya ada Rp54.442.439. Pada tahun 2022 kasnya meningkat menjadi Rp522.680.689. Nah, di sini ada naik sama turunnya. Jadi selisih dari tahun 2021 atau maksudnya dari tahun 2021 dan 2022 ada Rp467.240.250. Jadi cara perhitungannya yaitu di tahun 2022 itu dikurangi dengan periode tahun 2021. Nah, di persentasenya ini dihitung dari RP ini ya, yang naik turun selisih dari tahun 2021 dan 2022 tadi dibagi dengan tahun 2021 dan dikali dengan 100%. Adapun rasionya, di rasionya sendiri di perhitungannya dari tahun 2022 dibagi dengan tahun 2021 hingga menghasilkan rasio tersebut. Untuk piutang usaha dan pihak berelasi lainnya juga sama. Perhitungannya sama. Pada tahun 2021 ini ada piutang usaha mendapatkan Rp5.938.273, naik meningkat di tahun 2022 yaitu sebesar Rp16.400.351. Naiknya yaitu selisihnya Rp10.462.078 dengan persentasenya 176,18%. Dengan rasionya mendapatkan 2,76. Juga ada aset tidak lancarnya. Lalu ada total aset lancarnya itu Rp1.799.100. Dan untuk pada tahun 2022 Rp871.153.825. Ini meningkat ya ke tahun 2022. Nah, hingga mendapatkan interprestasi. Yang pertama itu kas terjadi kenaikan sebesar Rp462.240.250 atau sekitar 858,23%, yaitu kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp544.442.439 menjadi Rp522.682.689 pada tahun 2022. Lalu terjadi juga kenaikan pada piutang sebesar Rp10.482.078 atau sekitar 176,18%. Dari tahun 2021 sebesar Rp5.950.000
5.938.273 rupiah menjadi 16.400.351 rupiah pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan penjualan kredit atau penambahan pinjaman yang diberikan oleh perusahaan dan terjadinya penurunan pada persediaan sebesar 5.047.731 rupiah atau sekitar 6,91% dari tahun 2021 sebesar 73.033.991 rupiah menjadi 67.986.260 rupiah maksud saya pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pembelian yang diperlukan. Lalu juga terjadi kenaikan pada aktiva lancar lainnya sebesar 799.354.725 rupiah atau sekitar 44,430,81% dari tahun 2021 sebesar 1.799.100 rupiah menjadi 801.153.825 rupiah pada tahun 2022. Lalu di sini ada liabilitas dan ekuitas. Ini juga sama perhitungannya kayak tadi karena nyambung ya, dari liabilitasnya juga laporannya semua dan interpretasinya juga ada di sini, sama maksudnya dari yang atas tadi. Lalu ada laba rugi perbandingan. Nah, laba rugi perbandingan di sini kita lihat dulu ya ininya, lalu nanti ke interpretasinya. Nah, ada pos-pos pendapatan usaha, lalu ada beban usaha juga ada di situ. Untuk perhitungannya juga sama karena menghitung naik atau turunnya, lalu rasionya juga sama. Untuk periodenya juga sama ya, tahun 2021 dan tahun 2022. Di sini pendapatan usaha ada penerbangan berjadwal dan penerbangan tidak berjadwal. Di tahun 2021 di penerbangan berjadwal mendapatkan sebesar 1.041.148.408 rupiah dan meningkat di tahun 2022 dengan perbandingan selisih dari 2021 ke 2022 yaitu 648.825.330 rupiah dengan selisih persentasenya sama dengan 62,32%. Sehingga pada tahun 2022 mendapatkan 1.689.971.738 rupiah. Nah, ini sama aja untuk beban operasional, lalu penerbangan tidak berjadwal, ada penghasilan komprehensif, lalu laba rugi per saham. Sini kayak langsung ke interpretasinya. Nah, kita ke interpretasinya. Di laba rugi perbandingan interpretasinya terjadi kenaikan pada pendapatan usaha sebesar 763.401.008 rupiah atau sekitar 57,11% dari tahun 2021 sebesar 1.446.408 rupiah menjadi 2.179.558 rupiah pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena banyaknya jadwal terbang atau penerbangan. Jadi yang kedua, terjadi kenaikan pada penerbangan berjadwal sebesar 648.825.330
rupiah atau sekitar 62,32% dari tahun 2021 sebesar 1.401.146.408 rupiah menjadi 1.689.917.738 rupiah pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jadwal penerbangan, lalu ada terjadinya kenaikan pada penerbangan tidak berjadwal sebesar 8.686.758.401 rupiah atau sekitar dengan 13,41% dari tahun 2021 sebesar 88.053.843 rupiah menjadi 174.812.244 rupiah pada tahun 2022. Lalu terjadi penurunan pada beban keuangan sebesar 159.087.410 rupiah atau sekitar dengan minus 27,83% dari tahun 2021 sebesar 571.741.475 rupiah menjadi 412.654.065 rupiah pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena terdapatnya penurunan pada beban akibat dari persediaan yang menurun. Ini adalah perbandingan dari LK-nya. Lalu ada tren, analisis tren. Ini ada neraca perbandingannya juga. Ini lanjut ke analisis tren. Ada pos-posnya sama aset lancar. Ini mah neraca yang tadi ya, yang sebelumnya. Di aset lancar ini ada kas dan setara kas. Pada tahun 2022 mendapatkan 958,23%. Ini untuk menghitung tren di sini. Perhitungannya. Nah, kita lanjut ke analisis tren. Di sini ada neraca perbandingan sama kayak tadi ya. Untuk mendapatkan perhitungan dari tren persen tahun 2022 ini, kita bisa mendapatkan 958,23% ini dari tahun 2022 dibagi dengan tahun 2021 dikalikan dengan 100% hingga mendapatkan tren segitu. Misal dari kas dan kesetaraan kas nih, di tahun 2022 itu mendapatkan 521.682.689 rupiah. Nah, itu dibagi dengan tahun 2021 yaitu 54.442.439 rupiah. Nah, dikalikan dengan 100% hingga mendapatkan tren di tahun 2022 yaitu 958,23%. Tuh. Sama utang usaha juga seperti itu. Tahun 2022 yaitu 16.400.351 rupiah dibagi dengan tahun 2021 yaitu 5.938.273 rupiah, lalu dikalikan dengan 100% hingga mendapatkan tren pada tahun 2022 yaitu 276,18%. Ini sama aja ya, kita langsung ke interpretasinya. Di kas yang akhir pada akhir tahun 2022 sebesar 95,823% dari kas yang ada pada tahun 2021. Lalu uang kas akhir tahun 2022 naik sebesar 958,23% jika dibandingkan dengan uang kas akhir tahun 2021. Lalu uang kas akhir tahun 2021 berjumlah 958,23% lebih besar dari uang kas akhir tahun 2021. Lalu di piutang
yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 276,18% dari piutang yang ada pada tahun 2021. Lalu piutang akhir tahun 2022 naik sebesar 276,18% jika dibandingkan dengan piutang akhir tahun 2021. Piutang akhir tahun 2021 berjumlah 276,18% lebih besar pada piutang akhir tahun 2022. Maksud saya dari piutang 2021. Ini piutang 2022 ini lebih besar ya. Lalu ada persediaan. Persediaan di sini yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 93,09% dari persediaan yang ada pada tahun 2021. Persediaan akhir tahun 2022 turun sebesar 93,09% jika dibandingkan dengan persediaan akhir tahun 2021. Persediaan akhir tahun 2022 berjumlah 93,09%, lebih kecil dari persediaan akhir tahun 2021. Oke, ini juga sama, liabilitas dan ekuitas. Kita langsung ke interpretasi, prestasinya ya. Di penerbangan berjadwal, itu penerbangan berjadwal yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 162,32% dari penerbangan berjadwal yang ada pada tahun 2021. Penerbangan berjadwal akhir tahun 2022 naik sebesar 162,32% jika dibandingkan dengan penerbangan berjadwal akhir tahun 2021. Penerbangan berjadwal akhir tahun 2022 berjumlah 162,32% lebih besar dari penjualan akhir tahun 2021. Maksud saya penjualan di sini penerbangan ya, penerbangan berjadwal di tahun 2021. Lalu ada penerbangan tidak berjadwal. Penerbangan tidak berjadwal yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 198,53% dari penerbangan tidak berjadwal yang ada pada tahun 2021. Penerbangan tidak berjadwal akhir tahun 2022 naik sebesar 198,53% jika dibandingkan dengan penerbangan tidak berjadwal akhir tahun 2021. Penerbangan tidak berjadwal tahun 2022 berjumlah 198,53% lebih besar dari penerbangan tidak berjadwal akhir tahun 2021. Lalu di beban operasional penerbangan yang ada pada akhir tahun 2022 sebesar 100,41% dari beban penjualan yang ada pada tahun 2021. Lalu ada beban operasional penerbangan akhir tahun 2022 naik sebesar 100,41% jika dibandingkan dengan beban operasional akhir tahun 2021. Nah, beban operasional penerbangan akhir tahun 2022 berlebih 100,41% lebih besar dari beban operasional akhir tahun 2021. Nah, ini juga sama yang pos-posnya. Push. Oke. Ini pos-posnya dan ini tadi interpretasi dari laba rugi perbandingan. Untuk ininya juga sama kan. Tuh, sama saja. Sama semua. Oke. Kita lanjut. Common size. Ini terakhir dari ininya sama semua. Lalu kita bahas perhitungan sama interpretasinya saja ya. Karena kayaknya durasinya juga kebanyakan takutnya. Nah, dari common size di sini untuk aset lancar kas ini di tahun 2021 mendapatkan 54.442.439 perak ya rupiah.
tahun 2022 ada 521.682.689 rupiah. Di tahun 2021 ini mendapatkan 0,76%. Ini cara perhitungannya tahun 2021, yaitu kayak setara akun-akun di tahun 2021 ini, penghasilannya di 2021 ini dibagikan dengan total aset lalu dikali dengan 100%. Semisal untuk tahun 2021 menghitung kasnya, tahun 2021 54.442.439 dibagi dengan total aset di sini 7.192.745.360 rupiah, lalu dikalikan dengan 100% hingga mendapatkan 0,76%. Di tahun 2022 juga sama, untuk mencarinya juga sama, dari kasnya yaitu 521.682.689 rupiah dibagi dengan 6.235.010.979 rupiah hingga mendapatkan tahun di 2022 common size-nya 8,37%. Ini interpretasinya, interpretasi dari ininya tahun 2021. Tadi piutang 2017 berjumlah 0,08 dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah itu aktivanya diinvestasikan ke piutang sebesar 0,008. Ini interpretasinya bisa dilihat saja, karena memang lumayan banyak. Saya akan menjelaskan perhitungannya. Nah, untuk liabilitas jangka panjangnya sendiri, ini pada tahun 2021, nah ini ya, yang 699.151.633 rupiah itu dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Nah, ini 7.192.745.360 rupiah dikali dengan 100% hingga mendapatkan common size-nya 9,72%. Berlaku untuk tahun 2022 juga. Lalu ada interpretasi dari laba rugi perbandingan. Kalau laba rugi perbandingan juga sebenarnya sama sih untuk perhitungannya sendiri. Pada tahun 2021 cuman nah ini penerbangan tidak berjadwal ya, dibagi dengan ini penjualan bersih semuanya sampai sini ya, sampai akhir lah semua ya. Ini tuh dibagi dengan penjualan bersih, ini hasilnya gitu ya. Tuh. Kayak 1 miliar di permalaan berjadwal itu 1.41.408.408 rupiah ini dibagi dengan 1.338.678.470 lalu dikalikan dengan 100% hingga mendapatkan common size di tahun 2021 yaitu 77,89%. Ini berlaku untuk tahun 2022. Seperti itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan dan kekurangan kata yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.